Assalamualaikum. Ngopi yuk, ngobrolin perkara hati. Ngopi yuk. Kemarin kan di awal video kemarin kita kan udah nyebutin nih kalau kita ini udah menikah sekitar 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau yang kemarin kita kan cuma bahas perbedaan. Sekarang gimana kalau kita bahas chemistry? Coba. 9 tahun nih sebenarnya harusnya kan chemistry-nya harus kuat banget. Betul. Ya. Jadi Mudah-mudahan ya. udah apa ya? Gimana? Gini, banyak nih kayak dari penonton mungkin kan merasa gimana sih gitu, apalagi penonton yang baru nikah gitu kan. Jadi mereka yang belum punya pengalaman itu selama itu pernikahannya. Jadi mungkin seperti apa sih pernikahan itu gitu, ketika melewati sekian tahun itu apa yang dirasakan gitu. Nah kalau Abi sendiri tuh gimana sih selama kita perjalanan 9 tahun yang Abi rasain itu apa gitu? Ya, 9 tahun adalah sebuah proses untuk pendewasaan, kemudian berpikir yang lebih bijak gitu kan. Karena namanya pernikahan ini bukan satu orang saja tapi dua, artinya Termasuk dua keluarga juga. betul, Ya? dua keluarga. Artinya Abi sebagai kepala keluarga itu ibaratnya itu sebagai nakoda ya. Nakoda sebuah kapal yang di belakangnya itu Abi bawa banyak penumpang gitu. Bagaimana Abi mengendarai kapal itu supaya sampai tujuan? Artinya ketika sudah sampai tujuan, itulah goalnya. Nah, untuk mencapai satu tujuan perlu komitmen antara Bunda sama Abi, atau antara pasangan berdua gitu ya. Jadi harus ada komitmen. Nah, awal-awal pernikahan adalah harus sejalan. Ya, Harus ada komitmen. Oke, kita menikah nih, misalkan selesai akad, kemudian besoknya baru kita ngomong. Oke, kita komitmen pernikahan kita seperti ini, kita ingin seperti ini, gitu. Pernikahan keluarga kita seperti apa nanti? Betul. Gitu kan. Pernikahan yang didasari dengan niat ibadah karena Allah pasti akan ada jalan, gitu kan. Kalau boleh flashback, bagaimana pertama Abi datang ke Bandung, karena memang perjuangannya banget gitu. Jadi kita itu ketemu setahun sekali. Belum tentu ya, setahun sekali. Jadi waktu itu sudah ada omongan antar keluarga gitu ya, keluarganya Abi ke Bunda, tapi melalui nenek yang ada di Jember gitu kan ya. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, oke, tapi masih belum punya kesempatan ke sana. Waktu itu kebetulan ada pelatihan ya di Jogja dari kantor. Nah pulang pelatihan kebetulan naik kereta. Nah Abi itu lihat ke jendela luar. Sepertinya nggak tahu, minta saya pikiran. Sepertinya aku harus ke Bandung untuk ke Sumedang waktu itu ya. Bismillah lah. Saya niat ke Sumedang. Saya niat tujuannya baik waktu itu. Tujuannya serius lah. Gitu. Akhirnya tidak berapa lama dapat rezeki gitu loh, dapat rezeki buat beli tiket. Waktu itu kan masih honorer ya, honorer gajinya berapa waktu itu, dapat tiket ya kan waktu itu. Iya dong, waktu itu masih di kantor tuh. Ya biar penonton masih baru-baru nikah ini biar tahu. Betul. Kan kalau Jadi misalnya kita benar-benar mulai dari nol banget gitu loh. Bahkan waktu itu kan modal nikah aja gajinya cuma 750.000. Itu berani nikah ya kan nanti kan. Cuman kalau sudah niat, bismillah saya niat nikah karena Allah, pasti ada jalan. Tapi buktinya alhamdulillah kan sampai sekarang sudah 9 tahun kita sudah itu. Nah itulah awal-awal bagaimana kita berkomitmen, kemudian tujuan kita itu ibadah, itu aja. Insya Allah ada jalan itu ya. Yang pastinya sih perjalanan yang
nggak mudah sebenarnya gitu kan, nggak mudah untuk menjalani pernikahan itu, memang tidak mudah untuk dijalani, cuma Betul. tergantung bagaimana kita yang berkomitmen, kita yang menjalani. Jadi ya sejauh mana kita berlabuh itu ya tergantung kita yang Iya. mengendarai. Karena ini di setiap pernikahan itu pasti ada ujian. Setiap pernikahan ada ujian. Setiap kalian diuji maka akan ditinggikan. Setiap kalian diuji dan lulus akan ditinggikan derajatnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ujian, Begitu. ngomong-ngomong tentang ujian, pernah nggak sih Abi ngerasa kayak jenuh gitu, atau merasa kayak bosan sama istri? Kadang kan ada nih beberapa orang atau laki-laki atau perempuan, mungkin salah satunya suami atau istri, ada beberapa perjalanan yang sudah berjalan bertahun-tahun mungkin kan, jadi mereka ngerasa ada kejenuhan sama pasangannya gitu, kayak ngerasa bosen atau ngerasa ya jenuh lah intinya gitu. Nah sih Abi, selama 9 tahun kita menjalani rumah tangga, ada sih perasaan gitu? Kalau Abi sih mungkin ini ya umum dirasakan oleh para suami ya, para pasangan di luar sana juga. Karena ketika suami bekerja itu kan fokusnya ke pekerjaan itu kan ya. Fokus ke pekerjaan, banyak pikir yang sudah dikeluarkan di sana gitu. Setelah selesai bekerja kemudian pulang itu berharap di rumah itu dapat hiburan dari istri gitu loh. Apalagi ketika pulang ke rumah kemudian istri berdandan untuk suami gitu kan, kemudian disambut ketika datang gitu ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana di kantor gitu kan, capek ya, oh iya ini misalkan bunda atau mama buatin minuman teh atau yang lain-lain. Nah itu rasa bosan yang mungkin ditayangan tadi, insya Allah tidak akan pernah ada gitu loh. Beda halnya kalau istri di rumah, dia maksudnya tidak mengalokasikan waktunya, melayani gitu loh. Cukup biasa-biasa saja, nggak pernah dandan, ala kadarnya aja, bahkan pakai daster atau kalau mungkin pakai daster, kalau misalnya rapi, ya mungkin masih bisa. Rapi, masih dandan, Betul. lah ya, walaupun pakai daster, nggak daster yang kucel juga gitu kan, yang udah berhari-hari mungkin. Tapi ya tidak bisa memungkiri juga sih bagaimana seorang istri. Kalau misalnya dibilang pakai daster atau apa, karena sebenarnya ketika sudah nikah, daster itu adalah pakaian ternyaman. Betul. Cuman ketika pakai daster, kemudian dipoleslah sedikit untuk suami, tetap rapi lagi, tetap rapi, cantik tuh lebih daripada kayak udah pakai daster, rambut kacak-kacakan, jatuhnya kan kayak apa gitu loh. Walaupun kita tahu sih sebagai suami bagaimana pekerjaan istri di rumah jauh lebih berat gitu loh. 24 jam mengurusi anaknya, belum lagi beres-beres rumah, nyuci dan lain-lain sebagainya itu. Di sisi lain Abi juga memahami itu, jadi tidak berharap bahwa selalu dilayani, tetapi masih pengen lah, oh iya gitu lah gitu. Tadi ngomong masalah kayak kebosanan itu ya, sebenarnya sih mungkin kayaknya tetap ya balik lagi ke awal, tergantung komitmen juga sebenarnya, ke arah mana kita mau jalan gitu. Terus doa Abi juga atau doa semua pasangan pasti seperti itu. Bagaimana sebuah keluarga suami istri itu bisa menua bersama, melihat anak-anaknya itu tumbuh, kemudian berkeluarga dan hidup lebih sukses daripada orang tuanya, begitu. Gitu kan. Terus kan ini setelah tadi kan udah bahas macam-macam masalah nih, sekarang kita bahas nih kayak misalnya pengantin baru. Pengantin baru kan biasanya mereka kan yang pertama kali adalah menyatukan dua kepala dulu, dua kepala antara suami dan istri.
kemudian menyatukan kedua keluarga, di mana si istri akan beradaptasi sama keluarga dari suami, dan suami beradaptasi sama keluarga istri kayak gitu kan. Nah, kebanyakan nih para pasangan-pasangan muda yang baru banget nikah gitu kan merasa kesulitan gitu loh. Kayak misalnya kayak kebanyakan kan mungkin si istri yang ikut suami ikut suami awal-awal mungkin kan awal nikah belum punya tempat tinggal atau gimana, biasanya kan masih ikut dulu sama mertua gitu, ataupun sebaliknya suami mungkin yang ikut sama keluarga perempuan, keluarga istri gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak nggak nyaman mungkin kayak gitu kan, ngerasa mungkin kayak ngerasa ya intinya sih kayak nggak nyaman, ngerasa bingung lah harus bagaimana beradaptasi gitu. Kayak misalnya Abi nih di keluarga Bunda tipsnya seperti apa? Kalau Bunda sih ya, kalau Bunda kan pernah juga kan tinggal sama keluarga dari suami, misalnya tinggal sama mertua lah, gampangnya gitu kan. Jadi tipsnya itu mungkin ya kalau dari segi perempuan ya, kalau dari segi perempuan mungkin awal-awal dulu juga Bunda sama gitu. Kalau misalnya nikah, baru-baru nikah gitu, terus ketika Abi kerja, terus Bunda di rumah sendirian itu sama keluarga yang baru itu ngerasa asing kan, terus akhirnya kayak nggak nyaman, terus gimana harus berbuat apa, nggak tahu, bingung apapun itu. Jadi terus kadang-kadang jadi lebih kayak sensitif gitu, kayak denger tetangga ngomong apa gitu kan, jadi kayak ngerasa sensitif, ngerasa kayak nyerang ke kita, padahal kan sebenarnya ada hal-hal positif yang disampaikan dari perempuan seperti itu kan. Terus ya intinya sih kalau Bunda pribadi menganggap keluarga suami itu adalah keluarga sendiri gitu. Jadi benar-benar bagaimana kita dulu bersikap sama mama gitu kan, sama orang tua kita sendiri gitu ya. Kalau Bunda sama mama ibu ya, kebetulan Bunda kan manggil ke mertua dalam mama ibu gitu. Jadi menganggap mama ibu ya kayak mama sendiri. Jadi benar-benar yang kayak lagi malas, lagi manja, lagi apa gitu, mama pengen disuapin gitu, mama lagi makan, nyomak makanan mamanya biasa aja gitu, kayak kita nganggap. Karena pada ini gitu. Ketika kalian ketika sudah menikah, jangan kita menganggap kita punya mertua, tapi semuanya adalah orang tua. Tipsnya adalah sedikit banyak ketika pasangan yang baru menikah itu kumpul dengan orang tua, sedikit banyak pasti ada konflik. Orang tua dari pasangan, entah itu dari suami atau istri, sedikit banyak pasti ada konflik. Entah konflik itu disengaja atau enggak, biasanya tetap ada. Nah, tipsnya kita harus pintar-pintar. Artinya ngomong sama pasangan kita, nyaman nggak kira-kira, gitu. Nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Kalau udah nyaman, yuk cari solusi. Kemudian jangan lupa untuk ngomong ke orang tua. Kalau misalkan nggak nyaman, ya ngomongan sudah baik-baik. Aku pengen mandiri. Aku sudah nikah, aku pengen mandiri. Minta ridhonya. Gitu. Bukan berarti keluar karena ada masalah, enggak. Tapi dari awal harusnya sudah disiapkan seperti itu. Terus juga kan mungkin kayak kayak kedua belah pihak, kayak dari istri atau suami tidak memihak salah satu. Betul. Ya. Jadi benar-benar harus berada di posisi tengah-tengah. Ketika istri merasa nggak nyaman, otomatis kan ke siapa lagi kalau cerita bukan ke suami kan. Jadi dan mungkin tidak memihak hanya ke istri saja atau ke orang tuanya saja gitu kan. Jadi benar-benar harus berada di tengah-tengah, mencari solusi bersama. Gimana solusinya, apa yang terbaik seperti itu. Jadi kadang kan ada cerita-cerita gitu kan dari pasangan-pasangan lain ngerasa kayak suami aku tuh mihaknya sama ibunya terus, aku nggak pernah didengerin gitu. Ada kan pasangan kayak gitu kan. Jadi mungkin
tipsnya untuk pasangan-pasangan baru nih gitu kan. Jadi yang pertama anggap jadi keluarga sendiri kalian ya, terus juga tidak memihak salah satu, entah itu pasangan atau orang tuanya sendiri mungkin kan. Jadi benar-benar harus sejalan banget komitmennya, harus Kalau ada sesuatu, ada masalah yang perlu diomongkan, duduk bareng. Kuncinya itu, duduk bareng, ngobrol. Artinya ngobrol, komunikasi. Ketika tidak terjadi komunikasi yang baik, jatuhnya malah ini merasa salah satu pihak tersakiti gitu. Benar-benar Padahal ya nggak seperti itu. Maksudnya nggak seperti itu, tapi karena salah paham, persepsi, makanya muncul seperti itu. Begitu. Kebanyakan sih kayak gitu ya, yang pada akhirnya para pasangan-pasangan muda merasa nggak nyaman, akhirnya muncul jenuh. Ketika sudah muncul jenuh, akhirnya mereka mencari kesenangan yang lain. Betul. Dan itulah awal dari keretakan rumah tangga. Jadi bagi pasangan-pasangan mudah-mudahan enggak lah ya. Gitu. Berat sih memang menjalaninya, berat. Kita juga berat ya Bia menjalaninya. Awal-awal berat. Cuman berjalannya waktu, alhamdulillah kita butuh proses. Karena dengan proses itu akan membuat kita semakin dewasa juga, bertanggung jawab. Tergantung komitmen juga sebenarnya. Kalau kita benar-benar berpegang teguh sama komitmen kita dari awal bahwa kita harus berjalan bersama, kita menua bersama, pada akhirnya ya kita akan bisa melewati semuanya itu gitu. Walaupun mungkin berat ya kan. Tapi ya kita bisa menjalani itu. Iya. Ya, I love you. Mudah-mudahan yang sedikit ini punya nilai manfaat buat teman-teman yang di rumah, khususnya ya. Ini gambaran sekilas aja ya, khususnya gitu. untuk ini ya, pasangan yang baru. Positifnya mungkin bisa dipertimbangkan lagi, atau kalau ngerasa kayaknya ini kalau dari segi pandang aku nggak kayak gini loh, kalau dari segi pandang aku gini, bisa langsung komen di bawah. Betul. Nanti misalnya kita nanti kapan-kapan bisa kita bahas lagi gitu. Jadi teman-teman kalau punya tips lain boleh dibahas di bawah, atau karena tiap orang nggak sama, pengalaman nggak sama, pasti beda gitu. Jadi kapan-kapan kita bahas lagi. Terus kalau ada yang mungkin tambahan-tambahan atau komentar silakan lain, tulis bawah ya, langsung di komentar aja ya. Cukup itu ya, kayaknya cukup dulu deh untuk hari ini. Nanti kita bahas lagi masalah-masalah yang lain, atau mungkin nanti bahas anak, atau mungkin nanti kita bakal ngobrol bareng sama anak-anak gitu kan. Tunggu aja deh video selanjutnya. Oke, terima kasih dari kita Cakti Quadri. Hari ini ngopi yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.